berkat penyertaan-Mu yang sudah kami lewati dari tadi pagi hingga pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama beribadah ya Tuhan, walau hanya dalam via Zoom. Tuhan tolong berkati peribadatan kami, berkati pekan doa Global Youth Day kami ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Tolong berkati jaringan kami masing-masing di rumah, agar kami bisa mendengar firman Tuhan nantinya dengan baik. Karena kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita ke Tuhan, mari kita mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh keluarga Petrus. Kasih Allah bila orang yang Tuhan kasih pada Tuhan kasih yang kita kasih Allah yang Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh keluarga Petrus. Baik, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan yang akan dibawakan dari Karunia. Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua. Malam. Pada malam ketiga ini,
kita akan belajar dari bahan Global Youth Day kita malam ketiga. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Bapa yang di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami siap untuk belajar. Ya Tuhan, dalam pekan doa yang dapat kami gunakan untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, biarlah kasih-Mu menjadi melibatkan kami. Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih juga ada keluarga Petrus yang sudah menyampaikan lagu pujian untuk malam hari ini. Oke, langsung saja untuk pelajaran ketiga pekan dua kita pada hari ini, yaitu melintasi hambatan budaya. Ya. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke, kita akan langsung saja ke inti materinya, yaitu perkenalan mengenai Hinduisme. Ketika kita memikirkan orang-orang dari bagian Asia Selatan, yaitu India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan lain-lain, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya. Mungkin kita akan mengatakan mengenai budaya, festival, teh, atau makanan pedas ya. Nah, di sini dikatakan kita benar ya, bahwa ketika kita mencari dari menu pencarian mengenai restoran di India, kita mungkin terkejut ya, menemukan lebih dari satu restoran Asia Selatan di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang salah satu kelompok masyarakat dari daerah ini yang sering disebut sebagai penganut Hindu. Oke, sebagian besar orang Asia Selatan adalah penganut Hindu dan memiliki akar di subbenua India. Kata Hindu sebenarnya merupakan istilah yang relatif baru yang diciptakan oleh Kekaisaran Inggris pada abad ke-19. Istilah ini digunakan secara umum untuk menggambarkan praktik keagamaan mayoritas di India. Oke, menurut Wikipedia, terdapat sekitar 1,2 miliar penganut Hindu di seluruh dunia yang mencakup sekitar 15% dari populasi global. Jadi kalau kita lihat di peta ini, inilah perbandingan, dan di sana disampaikan bahwa sejumlah 15% ya agama Hindu. Hinduisme paling tepat didefinisikan sebagai keluarga agama yang terdiri dari berbagai aliran pemikiran. Hinduisme dapat dipahami dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu tradisi filosofis dan tradisi populer. Menurut Bharti, cara terbaik untuk memahami Hinduisme adalah dengan memahami penganut Hindu itu sendiri. Cara lain untuk memahami Hinduisme adalah dengan melihatnya sebagai suatu cara hidup, peradaban, dan tatanan sosial, lebih dari sekedar agama. Hinduisme mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan. Baik, perbandingan singkat antara Adventisme dan Hinduisme.
Umat Kristen Advent dan penganut Hindu memiliki banyak nilai keluarga yang sama, meskipun hanya menganut diri sebagai Kristen. Sebagai Kristen atau Hindu, tidak menjamin seseorang memiliki nilai keluarga yang kuat. Seringkali Hindu menunjukkan nilai keluarga yang lebih baik dibandingkan beberapa orang Kristen. Namun disepakati bahwa baik sebagai penganut Hindu maupun umat Advent, nilai-nilai keluarga dijalankan melalui usaha yang disengaja dan praktik gaya hidup. Nah, jadi ada persamaan ataupun perbedaan dengan antara kita umat Advent, Hindu dan Kristen pada umumnya. Ajaran Hindu menekankan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang menjalankan pengorbanan, kasih, pelayanan kepada sesama, dan ketaatan beragama. Mirip dengan ajaran Advent, penganut Hindu memahami dan menghormati pentingnya ibadah keluarga. Menurut ajaran Hindu, kepala keluarga adalah ayah yang memiliki peran penting dalam memimpin keluarga dengan melakukan yagna, yaitu ritual tahunan untuk memperoleh berkat dari para dewa. Jadi itulah menjadi persamaan tentang agama Hindu dan kita umat Advent. Bahkan Kristen juga mengakui ayahlah sebagai kepala keluarga. Ya, selain itu, Hindu mengharapkan pria dan wanita untuk mematuhi kode etik yang ketat dalam masyarakat. Hal ini mirip dengan ajaran Alkitab, di mana Tuhan menetapkan bahwa kepala keluarga adalah ayah, dan ayah bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dalam ibadah, serta menjadi teladan Kristus bagi keluarganya. Kesamaan lain antara penganut Hindu dan umat Advent adalah rasa hormat terhadap sesama manusia, serta ajaran mereka tentang menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari mereka. Hindu menghargai kontribusi manusia dengan berbagai cara. Ya, misalnya mereka menggunakan hari-hari ibadah khusus untuk secara terbuka menunjukkan betapa mereka menghargai jasa para leluhur mereka. Oke, secara kehidupan rohani. Banyak orang Kristen keliru menganggap Hindu hanya sebagai penyembah berhala yang menjalankan ritual pagan. Ya, penilaian ini tidak sepenuhnya akurat untuk penganut Hindu. Meskipun sebagian besar umat Hindu memang menyembah berhala, ada juga yang tidak menyembah berhala sama sekali atau hanya menyembah satu dewa. Selain itu, meskipun Hindu memiliki banyak ritual yang mungkin asing dan sulit dipahami oleh orang Kristen, hal yang sama juga berlaku dari perspektif Hindu terhadap ritual dan praktik kekristenan. Umat Hindu di perantauan jarang berinteraksi secara mendalam dengan umat Kristen karena perbedaan agama, budaya, dan bahasa. Faktor-faktor ini menyebabkan kurangnya pemahaman Hindu terhadap gaya ibadah, budaya, dan spiritualitas Adventisme. Bahkan banyak umat Hindu memiliki kesalahpahaman bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja Kristen dan bahwa Paus adalah pemimpinnya. Saat berinteraksi dengan umat Hindu, akan sangat membantu jika kita menjelaskan perjalanan spiritual dalam Adventisme kepada mereka. Sehingga banyak umat Hindu bersedia berbicara tentang topik rohani, seperti siapa Tuhan itu, bagaimana seseorang menjadi suci, cara mengatasi kebiasaan buruk, dan apa yang diperlukan untuk menjadi orang baik. Pandangan Hindu tentang Tuhan berbeda dari pandangan Advent, dan mereka sering terkejut ya, mengetahui bahwa
Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah kasih. Ia Maha Kuasa dan Ia peduli terhadap urusan manusia. Meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman pribadi tentang kasih Tuhan adalah langkah awal yang baik dalam membagikan iman kepada umat Hindu. Mereka tertarik dengan gaya hidup rohani umat Advent, terutama ajaran dan praktik Advent mengenai pengampunan, serta bagaimana hidup dalam damai, kepuasan, dan kebahagiaan dalam Tuhan. Kenyataannya bagi umat Advent maupun Hindu, memiliki keinginan kuat untuk berjalan dalam kehidupan rohani dengan Tuhan dan menganggap pengabdian sebagai bagian yang sangat penting dalam iman mereka. Oke, secara keselamatan. Tujuan utama seorang Hindu adalah mencapai moksa atau keselamatan. Dalam Hinduisme, tanggung jawab untuk mencapai moksa, baik dalam kehidupan ini maupun dalam reinkarnasi berikutnya, sepenuhnya berada pada individu itu sendiri. Di sisi lain, dalam ajaran Advent, keselamatan berarti hidup bersama dengan Tuhan secara pribadi. Sementara dalam Hinduisme, moksa terjadi ketika seseorang berhenti ada sebagai umat Hindu percaya bahwa moksa dapat dicapai dengan mengikuti ritual dua ajaran yang telah ditentukan dalam agama mereka. Namun banyak umat Hindu yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian bahwa mereka benar-benar akan mencapai moksa itu sendiri. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen dapat memiliki kepastian keselamatan dengan menerimanya sebagai pemberian anugerah dari Tuhan. Perbedaan utama antara kedua sistem ini adalah bahwa dalam Hinduisme, moksa dicapai melalui usaha manusia, sedangkan dalam kekristenan, keselamatan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan, melainkan diberikan sebagai karunia dari Tuhan. Penurutan seseorang kepada Tuhan kemudian menjadi bukti penerimaan karunia keselamatan tersebut. Ketika berdiskusi dengan umat Hindu, akan sangat membantu jika kita membagikan kepastian keselamatan yang dimiliki orang Kristen serta janji kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan. Kekristenan, namun sebaliknya, hindari perbandingan langsung antara proses keselamatan dalam kekristenan dan moksa dalam Hinduisme. Karena terdapat banyak jalan dan metode berbeda dalam kepercayaan Hindu untuk mencapai moksa itu. Lebih baik menekankan bahwa Tuhan sangat merindukan untuk kembali bersatu dengan kita. Oke, secara kehidupan perbaktian. Baik kekristenan maupun Hinduisme menganjurkan penyembahan yang total kepada Tuhan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya yang dapat dilihat dari tujuan penyembahan, cara menjadi penyembah, manfaat penyembahan, dan hasil akhir dari penyembahan. Sebagai contoh, dalam Hinduisme, para penganut diharapkan menjalankan latihan spiritual setiap hari untuk mencapai moksa atau keselamatan. Bhagavad Gita, salah satu kitab suci Hindu, menyatakan bahwa bahkan orang yang paling jahat pun dapat diselamatkan jika ia menyerukan nama Tuhan dan mengakui kesalahannya. Itu tertulis di Sarma 2003-44 ya. Sehingga dengan demikian Hinduisme dan kekristenan memiliki kriteria keselamatan yang berbeda. Dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah gratis yang diberikan Tuhan dan manusia diberi kebebasan untuk memilih Tuhan. Sementara dalam Hinduisme, keselamatan lebih menekankan kemampuan seseorang untuk memenuhi syarat-syarat serta menjalankan praktik keagamaan tersebut.
Ibadah adalah bagian dari penyembahan dan memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan umat Hindu. Hinduisme membandingkan ibadah dengan udara yang kita hirup. Tanpa ibadah, seseorang tidak dapat bertahan hidup. Ibadah di rumah merupakan praktik umum bagi umat Hindu. Ada yang beribadah hanya di pagi hari, sementara yang lain melakukannya baik pagi maupun malam. Area ibadah di rumah dianggap sakral, bisa berupa ruangan khusus, ya, area tertentu dalam rumah, atau hanya sudut di ruangan tamu. Ritual ibadah Hindu beragam tergantung pada tradisi masing-masing keluarga. Tetapi secara umum, semua umat Hindu percaya bahwa ibadah adalah sarana untuk memohon bantuan daripada dewa. Melalui ibadah harian, para penyembah mengharapkan berkat dan menyampaikan doa permohonan. Beberapa ritual ibadah Hindu yang umum dilakukan meliputi persembahan bunga dan atau makanan di altar keluarga. Oke, mengenai membangun jembatan. Hubungan Allah dengan bangsa-bangsa dan misinya bagi mereka didasari pada kedaulatannya atas seluruh umat manusia, terlepas dari apakah bangsa-bangsa tersebut mengakuinya atau tidak. Faktanya, semua bangsa di bumi tidak lebih dari setetes air dalam ember bagi Allah. Dan ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 15. Agama-agama dunia, terutama Hinduisme, dapat dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan Hinduisme. Meskipun ini bukan pelajaran mendalam tentangnya, namun seperti bangsa-bangsa di zaman dahulu, hubungan dengan Allah bukan hanya soal pengakuan akan kedaulatannya. Allah ingin memberkati bangsa-bangsa, Kejadian 12 ayat 3. Dan dia juga ingin memberkati umat Hindu saat ini. Panggilan Allah kepada Abraham masih terus digenapi dan akan berlanjut selama manusia ada di bumi. Ini juga terdapat di Tomkins halaman 12. Kita dipanggil untuk membangun jembatan bagi umat Hindu di seluruh dunia, agar mereka dapat mengenal kasih dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Lalu, dari mana kita mulai? Setiap kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan keramahan serta metode dalam mengajarkan nilai-nilai budaya dan agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Asia Selatan. Keramahan sangat penting dalam budaya mereka dan diajarkan sejak usia dini. Orang dewasa diharapkan mengamalkan serta mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi berikutnya. Ya, menurut para sarjana Hindu, keramahan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban religius. Bagi umat Hindu, menyambut tamu atau orang asing adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Diyakini bahwa dengan menunjukkan keramahan kepada tamu atau orang asing, seseorang akan menerima berkat. Oleh karena itu, membangun hubungan dengan mereka bisa dimulai dengan menunjukkan sikap ramah dan terbuka, sebagaimana mereka menghargai nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Dalam budaya Asia Selatan, persahabatan terjalin melalui makanan. Ya, sebagai umat Advent, kesalahpahaman terhadap budaya Hindu dapat membuat hubungan kita dengan mereka menjadi kurang dipercaya. Misalnya, jika seorang teman Hindu mengundang Anda ke rumahnya dan menawarkan makanan atau minuman, lalu Anda menolak, hal itu bisa dianggap sebagai penolakan terhadap persahabatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami adat dan kebiasaan mereka. Membangun kepercayaan dengan umat Hindu memerlukan waktu dan kesabaran. Namun setelah kepercayaan terjalin,
berbagi kabar baik tentang Yesus Kristus akan menjadi lebih mudah. Inilah hal yang perlu kita lakukan ketika kita ditanya dari mana kita mulai, ya, yaitu dengan bergaul, menjalin hubungan yang baik dengan para teman-teman kita yang mungkin ada yang beragama Hindu. Oke, memahami masyarakat Hindu. Pandangan dunia Hindu seringkali menghalangi mereka untuk bergaul dengan umat Kristen. Karena hal ini dapat membuka dialog rohani yang menantang keyakinan. Tapi gitu. Oleh karena itu, pembawa Injil harus dikenal di komunitas Hindu sebagai berkat, bukan ancaman. Model pendekatan yang diberikan kepada gereja Advent oleh Ellen G. White membuka jalan untuk berinteraksi dengan umat Hindu tanpa mengancam, dengan metode Kristus sebagaimana dijelaskan dalam Ministry of Healing 1905 halaman 143. Telah terbukti berhasil di kalangan Hindu. Ketika umat Hindu bergaul dengan Advent, pandangan dunia mereka terguncang. Hibbert mencatat bahwa paparan terhadap pandangan dunia lain dapat menjadi salah satu cara mengubah pola pikir seseorang. Ia menulis bahwa ketika seseorang memasuki pandangan lain, mereka dapat melihat kelebihan dan kekurangan. Ini tertulis atau dalam buku Hibbert 2008 halaman 321. Ya, merasa diterima sebelum menjadi murid. Menjadi seorang murid adalah sebuah perjalanan. Konsep merasa diterima sebelum menjadi mengacu pada tahap sebelum seorang Hindu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Banyak model pemuritan mengasumsikan bahwa seseorang sudah menerima Yesus sebelum dibimbing sebagai murid. Ini mungkin benar karena pemuritan berasal dari kata murid. Namun sebagian besar umat Hindu tidak memiliki pemahaman Kristen tentang Allah dalam Alkitab maupun budaya Kristen. Dalam banyak hal, budaya dan pandangan dunia Hindu berbeda dengan doktrin Kristen. Oleh karena itu, pemuritan harus dimulai sebelum baptisan. Pendekatan ini menyarankan agar umat Hindu diterima dalam komunitas Advent tanpa perlu membuat komitmen formal melalui baptisan sejak awal. Ya, ini memberi mereka kesempatan untuk merasakan kasih dan anugerah Yesus Kristus. Saat keluarga Hindu mengalami kasih Kristus dalam kehidupan nyata, proses pemuritan dan transisi ke dalam iman Kristen menjadi lebih alami dan efektif. Lalu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti halnya tadi kemarin malam, kita belajar mengenai agama Buddha. Sekarang kita belajar tentang agama Hindu. Ya. Jadi inilah yang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita menemui atau berteman dengan orang-orang agama Hindu. Ya. Katakan bahwa dalam Adventisme terdapat banyak istilah yang digunakan dalam penginjilan kepada kelompok yang belum terjangkau. Banyak dari istilah ini diadopsi dari denominasi Kristen lainnya. Sayangnya beberapa istilah ini membawa prasangka, nuansa kolonial, rasa superioritas, bahkan kekerasan yang dilakukan atas nama Yesus Kristus. Berikut adalah beberapa istilah yang perlu diperhatikan saat berinteraksi dengan umat Hindu, agar tidak menyinggung mereka atau menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Yaitu yang pertama, makna pertobatan. Makna pertobatan dalam kekristenan sangat berbeda dengan pemahaman Hindu tentang istilah tersebut. Bagi umat Hindu, pertobatan berarti meninggalkan budaya, keluarga, dan masyarakat untuk bergabung dengan sesuatu yang asing dan tidak dikenal. Dalam beberapa konteks Hindu, pertobatan bahkan menjadi isu politik. Yang berikutnya, menyampaikan konsep pertobatan. Dalam
kekristenan kepada umat Hindu seringkali menjadi penghalang yang tidak perlu dan dapat mencegah mereka menerima Yesus. Oleh karena itu, lebih baik jika pertobatan dipahami sebagai sebuah pengalaman, bukan sekedar peristiwa atau istilah yang digunakan secara sembarangan saat membagikan iman kepada umat Hindu. Ya, umat Hindu sangat terbuka untuk belajar tentang Yesus Kristus. Namun tantangan muncul ketika mereka didorong untuk dibaptis tanpa benar-benar memahami tujuan atau makna baptisan. Banyak umat Hindu memiliki pemahaman yang keliru tentang baptisan yang diwarisi dari pengalaman mereka dengan orang Kristen di India. Secara historis, baptisan dulu dirayakan sebagai tanda kemenangan atas Hinduisme. Akibatnya, muncul gerakan nasional di India yang menganggap baptisan sebagai alat politik yang digunakan oleh bangsa Barat untuk menindas rakyat mereka. Hingga saat ini, pandangan tersebut masih banyak dianut, sehingga menjadikan baptisan sebagai isu sensitif di kalangan umat Hindu. Nah, baptisan tidak boleh dipaksakan kepada siapapun dan seharusnya dipandang sebagai salah satu aspek dari perjalanan seseorang bersama Kristus. Baptisan seharusnya menjadi momen yang dapat dirayakan oleh umat Hindu bersama anak-anak dan pasangan mereka, bukan sebagai penyebab perpecahan dalam keluarga atau komunitas mereka. Lebih baik jika pertobatan umat Hindu terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan melalui paksaan. Seiring waktu, mereka mungkin akan menerima dan merindukan baptisan sebagai ekspresi iman mereka, serta tetap menjadi saksi di komunitas mereka sendiri. Nah, orang Hindu memiliki banyak pandangan yang keliru tentang kekristenan. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah anggapan bahwa kekristenan adalah agama untuk kaum Dalit atau Harijal. Kesalahpahaman ini berasal dari cara kekristenan pertama kali masuk ke komunitas Hindu di India. Awalnya agama Kristen hanya dikaitkan dengan kasta tertentu. Meskipun banyak perubahan telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, pandangan ini masih bertahan hingga kini. Namun ada sisi positifnya. Banyak orang Hindu mengakui bahwa mereka ingin memiliki damai sejahtera seperti Kristus yang terlihat di antara umat Kristen. Ya, menghabiskan waktu yang berkualitas dengan umat Hindu dalam lingkungan yang tidak mengancam akan memberi mereka kesempatan untuk mengenal Yesus Kristus tanpa harus mendengarkan sebuah khotbah. Sebaliknya, mereka bisa menyaksikan kesaksian hidup yang nyata, membangun hubungan kepercayaan dengan umat Hindu sangatlah penting. Praktiknya bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, seperti melalui pusat pengaruh di komunitas, pelayanan doa yang berfokus pada penyembuhan, baik di rumah umat Hindu maupun di gereja, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, atau melalui pelayanan persahabatan, seperti mengundang mereka ke rumah atau acara-acara khusus. Apapun metodenya, tujuan utamanya adalah menghubungkan umat Hindu dengan Yesus. Oke, sehingga kita akan menyaksikan suatu peluang, yaitu pertanyaan ini sering sebenarnya sudah dijawab dalam Alkitab. Yesus Kristus memberikan hidupnya bagi seluruh umat manusia, termasuk umat Hindu. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk mengalami kasih-Nya. Namun kesaksian iman bukanlah sesuatu yang membuat umat Advent lebih baik daripada umat Hindu. Prinsip utama yang harus diingat saat membagikan iman kepada umat Hindu adalah bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup mereka jauh sebelum umat Advent berinteraksi dengan mereka. Ya, jadi ada pelajaran yang baru dapat kita gunakan, yaitu
ketika kita um, mengadakan metode untuk penginjilan mungkin ya, kita harus menekankan bagaimana kasih Yesus itu, kasih Tuhan yang telah menjaga, memberikan kesehatan dan melalui pengalaman akan kasih Yesus itu kepada diri kita sendiri. Sehingga itu menjadi kesaksian yang dapat mereka terima sesuai pelajaran kita malam hari ini kepada umat-umat Hindu. Ya. Kesamaan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa umat Hindu memiliki banyak kepercayaan yang sangat selaras dengan ajaran Alkitab. Mereka percaya akan adanya kejahatan dan roh jahat. Yang mereka butuhkan adalah bimbingan dalam perjalanan spiritual mereka bersama Tuhan. Pendekatan ini harus dilakukan dengan kerendahan hati, kesabaran, dan kasih terhadap teman-teman Hindu kita. Ya, pendekatan ini harus dilakukan dengan kerendahan hati. Mari kita miliki kerendahan hati, kesabaran, dan kasih terhadap teman-teman Hindu kita bila mana kita memiliki teman Hindu ya. Oke, menyampaikan kesaksian dengan cara yang dipahami umat Hindu. Dikatakan di sini bahwa umat Hindu umumnya tidak familiar dengan pandangan dunia Kristen. Misalnya, mereka kemungkinan besar tidak mengetahui kisah Musa atau Adam, maupun memahami istilah-istilah Kristen seperti pengudusan atau pembenaran. Oleh karena itu, pendekatan dengan menggunakan ayat-ayat pembuktian langsung dalam studi Alkitab dengan umat Hindu sebaiknya dihindari. Sebagai gantinya, ceritakan sebuah kisah dan jelaskan makna serta ajaran dari kisah tersebut. Umat Hindu sudah terbiasa dengan format pembelajaran seperti ini. Oke, kisah Yesus Kristus dan peristiwa akhir zaman seringkali menarik perhatian umat Hindu. Kisah tentang Rut serta kitab Yohanes juga merupakan titik awal yang baik dalam studi Alkitab bersama mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa umat Hindu seringkali mengalami kebingungan mengenai konsep kematian Yesus. Banyak di antara mereka yang percaya bahwa Tuhan tidak bisa mati. Oleh sebab itu, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami akan sangat membantu. Yang pertama, membagikan iman, yaitu kepala keluarga. Dalam konteks masyarakat yang berorientasi pada suatu kelompok, fokus utama harus diberikan kepada karta atau kepala, keluarga, dan komunitas. Karta adalah orang yang paling berpengaruh dalam keluarga. Biasanya ia adalah seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tetapi bisa juga seorang ayah, kakek, ayah mertua, paman, atau bahkan dalam konteks modern, seorang perempuan yang dihormati. Ketika kepala keluarga menerima ajaran Yesus, maka akan lebih mudah bagi anggota keluarga lainnya untuk menerima iman yang baru. Alkitab mencatat sebuah kisah tentang struktur keluarga yang mirip dengan sistem keluarga di India. Yosua, seorang pemimpin di antara bangsanya, pernah berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini terdapat di dalam Yosua 24 ayat 15. Yang berikutnya mengenai pembawa damai. Selain itu, Yesus mengusulkan model pembawa damai dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 12. Berdasarkan ayat ini, umat Advent harus mencari seorang orang damai dalam komunitas Hindu. Pembawa damai adalah seseorang yang tinggal dalam komunitas, dihormati, dan dapat mempengaruhi orang lain dalam perjalanan mereka menuju Kristus. Contoh dari pembawa damai dalam Alkitab diantaranya perwira Romawi, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Perempuan Samaria yang baik hati, Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Cornelius, Kisah Para Rasul 10 ayat 9
dan Kisah 11 ayat 1. Lydia, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Penjaga penjara di Filipi, Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 38. Ya, sehingga semua tokoh ini berperan dalam membawa orang lain untuk menerima Yesus. Oke, pusat pengaruh. Menurut Gary Krause, 2019, Life Hope Centers adalah pusat pengaruh yang mencontoh metode pelayanan holistik Yesus. Ia mencatat bahwa Ellen G. White membayangkan pusat-pusat ini memiliki berbagai aktivitas, seperti pendidikan gaya hidup, ruang perawatan, restoran, dan kelompok kecil. Pusat-pusat ini dapat membantu menjalin hubungan dengan dunia non-Kristen melalui hubungan sosial. Model ini bukanlah pendekatan manipulatif, tetapi pendekatan alami yang dimulai dan diakhiri dengan memenuhi kebutuhan manusia, tanpa memandang latar belakang atau pilihan hidup mereka. Sehingga melalui kuasa doa, jika kita mendoakan orang Hindu umumnya, membuka pintu untuk berdialog dan memberikan kesempatan membangun hubungan jangka panjang. Ya, kesaksian dari orang Hindu menunjukkan bahwa ketika orang yang mereka kasihi mengalami situasi yang mengancam jiwa, seperti penyakit serius atau gangguan roh jahat, mereka sering mencari pemimpin rohani Kristen untuk meminta bantuan. Banyak orang Hindu bersaksi bahwa dalam banyak kasus, mereka menerima Yesus Kristus karena dia menjawab doa mereka, atau karena Yesus sendiri menjawab doa-doa mereka. Bagi orang Hindu, mengikuti Tuhan adalah hal yang penting ketika doa-doa mereka dijawab. Alkitab mengajarkan bahwa pengikut Yesus dipanggil untuk melayani orang Hindu, terlepas dari apakah mereka memilih untuk mengikutinya atau tidak. Sehingga ini berarti bahwa doa pribadi untuk rekan kerja, tetangga, atau teman Hindu harus tulus. Doa syafaat bagi orang Hindu juga sangat dianjurkan. Banyak orang Hindu terikat oleh kuasa setan. Jika mereka memiliki anggota keluarga yang sakit, tawarkan untuk mendoakan mereka, atau undang pendeta kita ya dengan izin mereka untuk berdoa di rumah mereka. Perhatikan, jika Anda diundang berdoa di rumah seorang Hindu, sangat disarankan untuk melepas sepatu, baik sebelum berdoa maupun sebelum memasuki rumah. Cara lain untuk bersaksi kepada orang Hindu adalah dengan mendoakan mereka agar dilepaskan dari roh jahat. Hal ini membuka pintu dialog tentang kuasa Tuhan, sebuah kuasa yang tidak ditemukan dalam Hinduisme. Orang Hindu tertarik pada cara sederhana namun kuat ini untuk mengusir roh jahat. Ya. Itulah yang perlu kita perhatikan ketika ada kesempatan kita untuk bersaksi, bahkan diundang oleh teman-teman kita, bila mana ada teman kita yang umat Hindu. Ya. Oke, selanjutnya dikatakan bahwa orang Hindu percaya bahwa mimpi adalah cara penting untuk memahami takdir, masa depan, masalah saat ini, misteri kehidupan, dan gangguan roh jahat. Ada banyak cara menafsirkan mimpi sesuai dengan tradisi Hindu. Namun semua orang Hindu biasanya mencari bimbingan dari pemimpin agama mengenai mimpi mereka. Selain itu, mereka umumnya berdoa agar dewa-dewa memberikan mimpi sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Sebagai ajakan, saya sangat bersyukur bahwa Yesus mengasihi 1,2 miliar umat Hindu di dunia. Angka ini tentu tidak sedikit ya, 1,2 miliar umat Hindu di dunia. Allah memanggil generasi muda untuk membagikan kasih-Nya kepada mereka. Gereja Advent telah diberikan amanat untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia, termasuk kepada umat Hindu. Dalam tulisannya, Ellen White
menantang kita untuk melintasi batas budaya dan bahasa guna menjangkau mereka yang lapar akan kebenaran. Ya, kita bisa memulai dengan doa. Kami mengundang Anda untuk mendaftar di situs Global Mission Center of South Asian Religions. Bisa juga nanti kita searching untuk mendapatkan panduan 2 tahunan. Langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan melalui persahabatan dengan menunjukkan simpati serta membantu kebutuhan mereka. Melalui hubungan sosial dan spiritual, generasi muda Advent dapat memiliki kesempatan untuk membagikan iman dengan 1,2 miliar umat Hindu di dunia ini. Sebagai doa kita yaitu tentu kita bersyukur atas kekayaan budaya dan tradisi dari saudara-saudari Hindu kita, ya. Dan ini juga bisa kita gunakan menjadi doa pribadi kita untuk pada teman-teman kita, ya, umat-umat Hindu. Sehingga ketika kita meminta bimbingan Tuhan kepada kita dan ketika kita memiliki hati dan niat untuk melayani mereka, tentu Tuhan akan menyanggupkan kita. Ya. Mungkin itulah pelajaran kita malam hari ini, bahwasanya untuk menjangkau umat-umat Hindu adalah hal yang sangat dianjurkan, bahkan menjangkau mereka dengan kedamaian, dan tentu itu semua harus kita lebih mempelajari lebih dalam lagi mengenai metode-metode untuk menjangkau teman-teman kita, umat-umat Hindu, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa bukan hanya seperti pelajaran kita tadi malam hanya agama Buddha saja, tapi setiap agama yang belum mengenal siapa itu Yesus, ya, kita harus memunculkan bagaimana kasih Yesus, ya, bukan dengan perdebatan maupun hal-hal yang mungkin membuat mereka seperti risih atau tidak suka, tetapi dengan menjalin hubungan yang baik, ya, kepada teman-teman kita umat-umat Hindu akan membawa pengaruh yang baik, dan kita harus menjadi pusat pengaruh, ya, seperti ajaran PA kita juga sahabat yang lalu, ya. Biarlah kita dapat menjadi pusat pengaruh dimanapun kita berada. Baik, inilah pelajaran kita malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kita dan menolong kita ketika kita memiliki kerinduan maupun komitmen untuk melayani pada orang-orang yang belum terjangkau. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dipimpin oleh Sister Mel. Kita akan menjadi tutup yang akan disiapkan. Berilah
janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Doa tutup ya boleh. Doa Baik, tutup Menggur. ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau sudah berikan pada masing-masing kami, sehingga kami boleh berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti Global Youth Day. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami semakin lebih baik seturut dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Given yang sudah mengambil bagian, kiranya Tuhan memberkati dalam pendidikan yang sedang ditempuh, pelayanan dalam gereja. Biarlah saudara kami ini boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Begitu juga dengan Sir Karmel yang sudah membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam masa mudanya, dalam pergumulan kehidupannya. Tuhan juga turut campur tangan, dan biarlah segala sesuatu boleh Tuhan berikan yang terbaik bagi Sir Karmel ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami, dan biarlah untuk pertemuan berikutnya kami boleh bersama-sama hadir di ruangan Zoom ini, bahkan nanti di gereja kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, masih banyak permohonan yang tidak kami layangkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui segala isi hati kami dan keperluan kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita berterima kasih juga ya untuk yang sudah mengambil bagian malam ini. Baik Given, JJ, Sir Karmel, juga Mem Gloria yang sudah berpartisipasi. Begitu juga dengan keluarga Petrus Bonesi sudah berpartisipasi dalam ibadah kita malam ini. Bagian besok malam yang menjadi MC adalah Olsen, kemudian doa buka oleh Saudari Esrin, Saudara Jova Jire, dan lagu pujian dari keluarga Pendeta Duha. Tetap ibadahnya melalui Zoom, jadi kita boleh luangkan waktu kita tetap mengikuti ibadah kita. Demikian, kecuali ada tambahan.
Oke, ada mungkin dari Direktur PA. Ya, tambahan seperti biasa kita akan start pukul 19.00 dan 30 menit sebelum acara dimulai saya sudah open Zoom sehingga siapa yang mau langsung bergabung masuk saja langsung gitu. Biarlah untuk partisipan besok Tuhan akan menyanggupkan ya, bicara untuk besok malam. Mungkin itu saja untuk tambahan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah. Malam semua. Sampai ketemu besok. Abigail, mari makan pisang goreng, Abi. Dadah, Arlin. Dadah. Di mana ada pisang goreng, Bu Pen? Kenapa itu ada Terima kasih ya, Arlin. Terima kasih pisangnya. Terlalu jauh sih, Pak Samgar. Dadah, Bapak Data. Dah. Gibran, terima kasih. Besok ketemu ya. Oke. Baik.